Halo teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kamu pernah ketemu seseorang yang tiba-tiba bilang, di pojokan itu ada bayangan hitam loh. Atau, jangan duduk di situ, ada nenek-nenek berdiri di belakangmu. Dan hal itu membuat bulu kuduk kamu berdiri, padahal kamu tidak melihat apa-apa. Nah, dari situ muncul satu istilah yang sampai sekarang masih membuat orang bingung. Bahkan dunia sains pun belum bisa memberitahu satu jawaban pasti, yaitu orang indigo. Katanya mereka bisa melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Ada yang bilang itu bakat spiritual, ada juga yang bilang cuma halusinasi, gangguan psikis, atau efek otak yang sensitif. Jadi sebenarnya, benarkah ada orang indigo yang bisa melihat makhluk gaib? Atau semua itu cuma kebohongan yang terbentuk dari sugesti, trauma, dan keinginan untuk dipercaya? Mari kita bongkar semuanya pelan-pelan ya. Kita mulai dari kisah dan asal-usul istilahnya dulu. Istilah Indigo Child pertama kali muncul tahun 1970-an dari seorang wanita bernama Nancy Ann Tapp, seorang pengamat aura asal Amerika. Dia mengklaim bisa melihat warna aura seseorang, semacam energi yang memancar dari tubuh manusia. Menurutnya, anak-anak yang lahir dengan aura berwarna indigo punya kemampuan khusus, lebih peka, lebih sensitif, dan lebih spiritual dari manusia biasa. Nancy bilang, anak-anak indigo punya misi besar untuk menyelamatkan dunia. Mereka bisa melihat hal-hal yang tak terlihat, mendengar pesan dari dunia lain, dan punya intuisi luar biasa kuat. Teori ini cepat sekali viral di kalangan spiritualis dan New Age community tahun 80 hingga 90-an. Banyak orang tua yang mulai yakin anak mereka adalah indigo kalau anaknya sering berbicara sendiri, melihat bayangan aneh, atau punya empati yang sangat tinggi. Tapi di sisi lain, para psikolog mulai curiga. Mereka menemukan bahwa banyak anak yang diklaim indigo ternyata menunjukkan gejala ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau Highly Sensitive Person, orang yang peka sekali terhadap suara, emosi, dan lingkungan sekitar. Nah, dari situ muncul perdebatan panjang, apakah indigo itu keistimewaan spiritual atau hanya bentuk kepekaan otak manusia yang punya cara kerja berbeda. Beberapa peneliti neurologi mencoba memeriksa otak orang yang mengaku bisa melihat hal-hal gaib. Hasilnya cukup menarik. Mereka memang menunjukkan aktivitas otak yang lebih tinggi di area yang berhubungan dengan persepsi visual dan emosional. Artinya, mereka benar-benar merasakan sesuatu, bukan hanya mengarang. Tapi bukan berarti yang mereka lihat itu nyata dalam konteks fisik. Bisa jadi otak mereka menciptakan persepsi berdasarkan energi, cahaya, atau rangsangan yang sering kita sebagai orang biasa abaikan. Misalnya begini, kamu pernah merasa seperti diikuti oleh seseorang? Atau kamu merasa ada bayangan yang lewat cepat di sudut mata? Itu sebenarnya bisa dijelaskan lewat fenomena pareidolia, kecenderungan otak manusia untuk melihat pola yang tidak ada, seperti wajah di awan atau sosok di kegelapan. Dan otak orang indigo mungkin lebih sensitif dalam memproses sinyal-sinyal semacam itu. Jadi mereka bukan berbohong, tapi bisa jadi mereka memang merasakan dunia dengan cara berbeda. Kalau kamu bertanya pada orang indigo tentang hal-hal yang mereka lihat, jawaban mereka tidak akan rumit. Mereka cuma akan bilang, aku bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Ada yang bilang mereka lihat sosok hitam, bola cahaya, bahkan arwah manusia. Beberapa dari mereka bisa menggambarkan detail yang luar biasa spesifik, seperti pakaian, wajah, bahkan emosi makhluk itu.
Sampai-sampai ada paranormal yang percaya indigo adalah medium alami antara dunia manusia dan dunia roh. Tapi tunggu dulu, sains juga punya penjelasan menarik tentang ini. Dalam ilmu psikologi modern, dikenal istilah halusinasi perseptual non-patologis. Artinya, seseorang bisa melihat atau mendengar sesuatu tanpa adanya gangguan jiwa. Biasanya muncul karena otak kanan yang dominan, sistem saraf yang hiperaktif, atau pengalaman spiritual yang intens. Faktanya, banyak seniman, penyair, bahkan ilmuwan terkenal pernah mengalami halusinasi seperti ini. Contohnya Nikola Tesla, yang sering melihat kilatan cahaya dan bentuk-bentuk kompleks saat sendirian. Atau Joan of Arc, gadis remaja yang mengaku mendengar suara malaikat dan memimpin pasukan Prancis ke medan perang. Pertanyaannya, apakah mereka semua indigo atau hanya otak manusia yang sedang membuka pintu persepsi lain? Sekarang mari kita masuk ke sebuah kisah nyata. Ada seorang perempuan di Indonesia, sebut saja namanya Rara, yang sejak kecil bisa melihat makhluk di rumahnya. Waktu kecil dia pikir semua orang juga bisa, tapi ketika dia cerita ke ibunya, orang tuanya malah panik dan bilang, "Jangan ngomong aneh-aneh." Akhirnya, Rara tumbuh dengan ketakutan yang dia simpan sendiri. Setiap malam, dia melihat sosok berjalan di dapur, mendengar suara langkah, dan merasakan seseorang duduk di sampingnya. Saat dewasa, dia mulai ikut terapi psikologi, dan hasilnya mencengangkan. Rara ternyata punya kemampuan hyperempati. Otaknya bisa menangkap emosi dan energi lingkungan dengan intensitas yang tinggi. Psikolog mengatakan energi yang dia tangkap bukan dari makhluk halus, tapi getaran dari perasaan orang-orang di sekitarnya. Tapi bagi Rara, sensasi itu sangat nyata, sampai-sampai dia sulit membedakannya dengan dunia nyata. Jadi, sampai di sini siapa yang benar? Rara yang merasakannya secara spiritual, atau sains yang melihatnya sebagai respon otak terhadap rangsangan emosional? Mungkin dua-duanya benar, karena batas antara gaib dan psikologis kadang memang sangatlah tipis. Beberapa kasus memang cukup membingungkan bahkan untuk para peneliti sendiri. Ada orang yang bisa tahu lokasi benda hilang atau menggambarkan seseorang yang sudah meninggal tanpa pernah bertemu. Fenomena seperti ini kadang masuk ke ranah ESP atau Extrasensory Perception, kemampuan otak membaca informasi tanpa menggunakan panca indera. Penelitian tentang ESP sudah dilakukan sejak tahun 1930-an di Duke University, tapi hasilnya masih kontroversial. Ada yang berhasil menunjukkan hasil secara kebetulan, tapi ada juga yang gagal total saat diuji ulang. Jadi sampai sekarang dunia sains belum bisa memastikan apakah kemampuan semacam itu nyata atau cuma hasil dari intuisi super tajam dan kebetulan. Namun menariknya, semakin banyak penelitian yang mengarah ke gelombang otak. Beberapa indigo menunjukkan dominasi gelombang alfa dan theta, yaitu gelombang yang muncul saat kita bermeditasi atau hampir tertidur. Kondisi di mana batas antara sadar dan bawah sadar jadi sangat tipis. Disitulah banyak orang yang mengaku bisa melihat atau merasakan dunia lain. Sampai di sini kita mungkin mulai sadar, istilah orang indigo bukan cuma soal bisa melihat makhluk gaib, tapi juga soal cara manusia memahami realitas. Karena apa yang disebut gaib bisa jadi cuma sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh sains. Bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa dipungkiri, banyak juga orang yang mengaku indigo cuma demi perhatian, apalagi di media sosial. Ada yang pura-pura kerasukan, bikin konten horor, atau mengaku melihat sosok gaib padahal itu cuma rekayasa visual. Fenomena ini disebut spiritual performatif, menjadikan hal mistis sebagai tontonan. Dan ironisnya, hal itu membuat citra orang-orang indigo asli jadi diragukan.
Otak manusia itu luar biasa kompleks. Setiap detik ada miliaran sinyal listrik yang saling berinteraksi. Dan kalau ada bagian tertentu yang lebih aktif, misalnya di lobus temporal, seseorang bisa mengalami pengalaman mistik yang sangat nyata. Bahkan eksperimen dengan elektromagnetik menunjukkan ketika area otak tertentu distimulasi, seseorang bisa merasa ada kehadiran yang tak terlihat di sebuah ruangan, padahal ruangan itu kosong. Jadi bayangkan kalau ada orang dengan sensitivitas alami yang tinggi terhadap sinyal semacam itu, bukan mustahil mereka benar-benar merasakan sesuatu yang kita tidak bisa tangkap. Mungkin itulah yang disebut bisa melihat makhluk gaib. Jadi apakah orang indigo benar-benar bisa melihat makhluk halus? Atau semua itu cuma permainan otak manusia? Jawabannya mungkin bisa dua-duanya. Ada hal yang bisa dijelaskan dengan sains tentang otak, gelombang, dan persepsi. Tapi ada juga sisi spiritual yang masih terlalu misterius untuk diukur dengan alat sains. Manusia memang suka mencari makna dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan dari sanalah lahirlah mitos, agama, dan juga istilah seperti indigo. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.